orang tua ada tempat bertanya, yang muda-muda seperti Infa, Erik, orang yang bekerja. Antara muda dan tua seperti Bang Abu Nawas, cukuplah tukang perintah saja. Jadi lengkap di situ, luar biasa. Dan ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Saya tertarik itu. Saya dengar juga dari jauh gitu kan. Ada beberapa orang angkatan muda kita yang sekarang bangkit semangat untuk menanggulangi narkoba. Di antaranya ada Infa, Bang Abu, siapa beberapa orang yang ikut acara itu. Bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Karena musuh kita terbesar sekarang untuk generasi itu adalah narkoba. Narkoba. Saya jiran-jiran saya anaknya kena semua. Sehingga pantang ada barang yang terletak di luar. Rame yang kena gitu. Dan saya sering mengulang-ulang. Hampir semua SMA ada bandarnya. Ada bandarnya. Begitu kena, habis. Mungkin yang udah ikut pelatihan tahu, narkoba itu luar biasa enaknya. Ada orang yang mengukur berdasarkan kadar ekstasi ya, saraf-saraf yang berfungsi pada sisi satisfied, pada satisfikasi, sisi-sisi kelezatan itu ya, kepuasan itu. Itu kelezatan menggunakan narkoba sama dengan 40 kali kelezatan melakukan hubungan suami istri. Begitu bahayanya. Makanya kalau orang sudah kena narkoba, istrinya tidak peduli lagi, anak dia tidak peduli lagi. Bagi dia bagaimana bisa mendapatkan itu. Pesantren masuk narkoba. Dan yang paling mudah masuk narkoba adalah sekolah-sekolah elit. Dan kita di Pekanbaru ini ada beberapa sekolah kita yang masuk dalam kategori elit. Ini memang mereka cari. Sebab anak-anak orang yang mampu seperti ini yang bisa membeli narkoba. Mula-mula mencoba, akhirnya menjadi kecanduan. Begitu kecanduan, maka beratlah untuk menghadapi masa depan. Jadi kalau kata orang-orang sekarang, kalau kita punya anak, punya saudara, tidak kena narkoba, itu kita sudah mendapatkan setengah dari kebahagiaan hidup itu. Setengah dari kebahagiaan hidup. Jiran saya itu lucu lagi. Ibunya sedang motong getah, hilang motornya itu, hilang. Oh, sibuk mencari, dapat. Ketika ditanya siapa yang menjual, anak kandungnya sendiri. Udah sampai selevel itu kan, wah, udah gak ngerti lagi kita. Jadi maqasidus syariah yang diagung-agungkan oleh Islam, dan itu menjadi perhatian bagi Muhammadiyah. Yang pertama hifzuddin, yang kedua hifzun nafs, yang ketiga hifzul akal, yang keempat hifzun nasal, yang kelima hifzul mal. Itu semuanya porak-poranda hanya karena narkoba. Orang yang sudah kena narkoba, agamanya pasti hilang. Orang yang sudah kena narkoba, jiwanya pasti tidak menentu lagi. Orang yang sudah kena narkoba, akalnya pun sudah tidak akan teratur. Orang yang kena narkoba, harta di sekelilingnya pun bahaya. Orang yang kena narkoba, keturunannya pun akan amburadul. Ini berat. Dan yang merasakan beratnya adalah kalau memang sudah ada yang terkena, itu baru terasa beratnya. Jadi saya merasa sangat bergembira sekali. Hizbul Wathan punya divisi khusus di bidang ini. Itu bukti bahwa Hizbul Wathan memang peduli terhadap pekat ini, penyakit masyarakat. Sebab walau bagaimanapun, kalau kita tidak memulai, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, tantangan ke depan ini luar biasa beratnya. Kontilasi politik kita sudah susah membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kadang yang benar ditunggangi oleh yang tidak benar, macam-macam gitu. Membuat kita memang harus betul-betul arif dan bijaksana. Jangan kita berkata apa yang tidak kita pikirkan, tapi jangan kita katakan semua yang kita pikirkan. Harus betul-betul arif. Muhammadiyah disinilah kehebatannya. Kita harus betul-betul banyak merenung gitu kan. Daripada berpikir jauh-jauh, baguslah kita perbaiki internal kita. Kita jadikan Muhammadiyah ini menjadi benteng dan garda terdepan untuk membela akidah dengan cara yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Saya sebetulnya tadi ngajak Bang Abu Nawas bicara sebentar untuk masalah MUI ini kan. Saya tengok MUI ini udah nggak betul lagi gitu. Mau jadi ketua MUI kok mirip-mirip mau jadi ketua partai politik sekarang. Udah mengambil pihak luar, lobby-lobby macam-macam. Saya pikir ini kan nggak tipe kita di Muhammadiyah. Kalau memang itu cara mereka, ya sudah makan saja lah MUI itu. Banyak yang kita urus di Muhammadiyah ini kan. Tapi begitu cara-caranya. Kita bisa bikin cara gitu, kadang bisa kan. Tapi itu bukan tipe kita. Orang Muhammadiyah itu lebih mendahulukan keikhlasan daripada yang lain-lain. Sebab kalaupun terlalu kita kejar juga dunia ini, umur kita ini terbatas. Temannya Pak Jabar, Hendra, umur 44 meninggal dunia. 44 Pak. Sedang hebat-hebatnya jadi ketua P3. Tadi Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto paling-paling ya di bawah, masih di bawah 50 rasa saya. Dia menitipkan salam, Pak Amran menitipkan salam Anwar ke dia. Tapi kalau besok dijawab salamnya bingung juga Anwar itu. Itu masalah juga itu kan. Yang terakhir mungkin kita harus saya hanya bisa menghimbau Hizbul Waton Provinsi, buatlah sesuatu yang bisa itu menjadi pengingat untuk Pak Darul Arif. Apa yang bisa kita buat kira-kira? Itu memang luar biasa, orang yang ikhlas, yang mungkin lebih banyak duit pribadinya habis daripada duit HW Riau itu saya tahu betul. Dan kelebihan beliau kalau pergi dengan kita kan nggak mau dibayar gitu. Kalau dengan Bang Abu dia marah itu. Dia tinggal magian selewaan anak nadu diwang. Jadi begitu betul lah. Jadi apa yang kira-kira yang bisa kita buat gitu kan? Apakah nanti kita punya aula yang kita bikin namanya Darul Arif atau macam mana gitu kan? Ketika orang sudah meninggal dunia, Islam menyuruh kita untuk mengingat yang baik-baik saja. Hal-hal yang tidak baik lupakanlah. Sebab tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Saya sendiri mungkin kalau dibuka hanya karena Allah lah yang masih menutup aib saya. Kalau dibuka mungkin jauh lebih banyak aib saya dari aib Ramanda dan Bunda sekalian. Tolonglah apa yang bisa kita buat sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau. Beliau terakhir ngasih saya duit 500 ringgit di Malaysia. Luar biasa ini. Memang orang tua yang mampu menjadi orang tua siapa saja gitu kan. Saya nggak tahu macam mana bentuk, mungkin nanti raker ini bisa berpikir ke arah itu lebih jauh gitu kan. Tentu dari segi PWM kita tidak bisa intervensi terlalu apa, tapi yang jelas beliau adalah orang yang berjasa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena Pak Mufti pun masih akan menyampaikan amanah. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.